Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rasakan bacaan kalimat itu bermakna dalam jiwa kita, seakan Allah melihat kita ketika kita Rabbighfirli, ya Allah ampuni, ya Tuhanku ampuni aku. Allah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah, senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, maka ketika kita meminta ampun pada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga diri kita itu masih ada rasa sayang dan kasih kepada sesama kita. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita perlindungan, keselamatan, dan dimatikan kita dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita jauh dari mati su'ul khatimah. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Bunda, saudara-saudara yang saya muliakan, hari ini untuk menuju kepada zikir, kita akan mengkaji, mentadaburi bacaan sholat. Dalam sholat itu ada namanya duduk iftiros. Tahu ibu? Duduk di antara dua. Imam An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan bacaan itu. Yang kita bahas adalah bacaan dalam duduk di antara dua sujud. Ibu-ibu usahakan dalam membaca ini jangan terburu-buru, nanti nggak dapat. Apa kalimatnya? Ada berapa kalimat tuh? 7 atau 8? 8 kalimat itu usahakan kita resapi, kita hayati, kita renungi. Kalau tak tahu kita artinya, saya sudah sering bilang, belajar mengartikan bacaan sholat itu di luar sholat. Cari buku risalah sholat, di situ lengkap artinya. Ketika kita dalam keadaan sholat, kita bukan untuk menerjemahkan bacaan yang kita baca dalam sholat, tetapi memaknai. Kita tidak bisa meresapi bacaan sholat kalau kita tidak tahu artinya yang kita baca. Maka pernah di masjid ini saya bilang, kalau nggak salah, kita tak akan bisa mencapai kekhusyuan kalau kita itu tidak tahu dan tidak meresapi apa yang kita baca, dan kita tidak ngerti apa yang kita lakukan.
Kita sholat, tapi kita nggak ngerti apa yang kita lakukan itu. Kita nggak tahu kalau kita sedang sholat. Macam kita minum, kita tidur. Sebenarnya khusyuk itu ibarat ketika kita tidur. Ibu tahu ketika kita sudah tidur relap itu, tahu ibu sedang tidur? Enggak. Mau ditendang, mau diejein, mau dicaci maki pun ibu nggak tahu. Mau ada yang lewat ataupun tidak, ibu pun tak tahu. Betul nggak? Begitulah sholat yang khusyuk. Mau ada kodok, mau ada cicak, mau ada yang mukul, mau ada segala macam, kita tak tahu. Urusan kita bukan itu. Kenapa tak sadar? Karena orang yang tidur tuh asik dalam tidurnya. Bu, ini dengerin nih, dipahami. Orang yang tidur itu asik dengan dalam tidurnya. Dia tidak merasakan apapun kecuali kenikmatan dalam tidurnya itu. Coba nih resepi kalimat saya. Berarti orang yang sholatnya khusyuk itu adalah dia tak tahu apa-apa kecuali nikmatnya bersama Allah. Kalau kita belum merasakan kenikmatan dalam sholat itu belum khusyuk. Sholat itu lezat. Jadi kalau kita sekali saja sudah merasakan nikmatnya dalam sholat itu, kita tidak akan mau tertinggal dalam sholat satu waktu pun. Bahkan dia akan tambah sholat sunat itu. Tahajud dia nggak mau tinggal, duha dia nggak akan mau tinggal. Dia akan senyum dalam sholat itu. Senyum, nangis, senyum, nangis. Kenapa dia nangis? Bukan mikirin dunia. Orang sholat tuh nangis khusyuk itu, dia nangis tuh bukan karena mikirin hutang, nggak laku sama Allah. Yang Allah mau kau nangis dalam sholat, kata Allah, kau menyaksikanku, kau melihat diriku. Nah, saya mau ngajari mencapai ketasawufan supaya ibu paham. Rabbighfirli, itu dia. Ya Allah, ampuni aku. Jadi kalau kita bacanya gini, coba ibu bandingkan. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warjuni wadini maafuni maafani. Allahu Akbar. Dapat ibu? Enggak. Begitu ibu bangkit dari sujud, ibu baca ya Allah, ampuni aku. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rasakan bacaan kalimat itu bermakna dalam jiwa kita, seakan Allah melihat kita ketika kita Rabbighfirli, ya Allah ampuni, ya Tuhanku ampuni aku. Allah jawab apa bu? Ku ampuni dosamu wahai hambaku. Itu jawaban Allah. Ibu jangan sepele ketika kita sholat itu, apapun yang kita baca Allah jawab. Selama ini nggak dikaji, makanya ibu tak paham itu. Ketika ibu baca Al-Fatihah dalam sholat, Allah jawab langsung. Dan ketika ibu Allahu Akbar, mulai mi'raj. Itu mi'raj kita, naik. Udah pasang sabuk Allahu Akbar, merasa kita yang kecil, Allah yang besar. Kita miskin, Allah kaya. Kita lemah, Allah yang kuat. Betul nggak? Itu. Rasakan itu dulu, lemah. Kayak mana lah kita tak lemah kalau tak digerakkan Allah takbir nih, bisa kita gerak kira-kira? Tak bisa bu. Bukan kita yang sholat itu, bukan kita yang gerakkan itu. Ketika suara kita bagus, cantik, tinggi dalam bacaan Quran, bisa melakukan apapun, bukan kau yang mampu, aku, kata Allah. Rabbighfirli, apa maknanya bu? Kita banyak dosa, kita banyak salah, maka kita minta kepada Allah secara berlahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
benar-benar minta ampun pada Allah. Rabbighfirli. Rasakan itu. Dapat ibu nanti. Menetes air mata ibu. Dibayangkan Allah dosa-dosa kita. Dosa nipu, dosa caci maki. Ditunjukkan Allah. Allah nunjukkan dosa kita itu. Benar. Gak usah jauh dalam sholat. Kalau kita secara jujur, tiap minggu kita berzikir kepada Allah, yang kita baca itu astaghfirullah li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni aku, orang tuaku, para seluruh saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang hidup dan yang wafat. Ketika kita mengucapkan istighfar bersama tiap minggu yang kita baca, kusuk tutup mata kita, meneteskan air mata, itu Allah akan tunjukkan dosa kita. Makanya ibu nangis, entah karena mikirkan utang tuh tadi. Oh, lunasi utang, itu lain cerita. Lain cerita. Jujur pada hati kita. Ya enggak? Yang iya itu, yang enggak dapat. Yang iya ya Ustaz. Ya, bener. Dibayangkan Allah salah hawa. Apalagi besar kali salah sama laki gue. Ibu yang paling banyak dosa itu sama suami. Gak usah minder. Memang betul. Perempuan ini banyak dosa sama suami. Jengkel. Hati-hati. Ibu jengkel sama suami dosa. Suami jengkel sama ibu dosa. Dua-duanya durhaka. Ada nggak suami yang durhaka kepada istri? Ada. Anak durhaka kepada orang tua? Ada. Dan itu tercantum dalam Al-Quran. Kisahnya pun banyak. Dalam masa Rasulullah, Alqamah yang durhaka kepada emaknya, ibadahnya rajin, puasa, sedekah, tahajud rajin, tapi semenjak itu Alqamah kawin, dia selalu memperhatikan bininya dan orang tuanya disia-siain. Maka sering saya bilang, laki-laki itu sudah, walaupun sudah beristri, orang tuanya nomor satu. Ibu jangan iri kalau ibu pindah surga ibu kepada suami, nggak kepada orang tua. Orang tua tak izin, suami izin, ibu milih suami. Paham ibu? Orang tua izin, suami tak izin, ibu milih suami. Jangan orang tua. Ketika suami ibu tuh rajin ngasih uang kepada orang tuanya, ibu tak usah merepet. Itu memang kerjaannya. Karena dia masih punya orang tua yang harus kasih nafkah. Ibu jangan marah. Kalau belanja, uang belanja ibu berkurang dan dia jujur dikasih sama orang tuaku, ibu jangan marah, senyum ibu. Ya Allah, mudahkan rezeki suamiku supaya lebih banyak lagi ngasih orang tuanya. Gitu. Paham ibu? Jelas ya bu? Memang belajar pelan-pelan, gak bisa sekaligus, payah memang. Saya terus terang ngajari istri saya pun payah. Pelan-pelan, alhamdulillah sekarang udah ngerti dia. Karena tiap hari berkurang aja uang belanja. Belajar untuk ibadah yang enak nih, belajar ibu. Pelan-pelan proses dia, nggak bisa sekaligus. Tapi nanti kalau kita sudah dapat bunda, enak, luar biasa, nikmat bu. Dan hasilnya tuh 700 kali lipat apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, bertambah. Ternyata tenan, Allah ku ora bohong, Rasulullah ora pernah nipu umati, betul bertambah bu, bener. Betul enggak? Ibu pernah ngerasain enggak? Hari ini ibu bersedekah, berimpak, peduli dengan orang, enggak lama, enggak sampai setahun. Enggak sampai setahun. Enggak sampai setahun, 100.000 diganti Allah itu 200.000, 400.000, 600.000, bahkan jutaan yang Allah ganti. Jutaan
siksaan yang Allah ganti kepada kita itu. Ibu coba. Makanya saya bilang, lebih bagus kita merasa susah tapi rajin bersedekah daripada sok kaya tapi pelit. Kuburannya sempit, betul Bu. Orang pelit itu kuburannya sempit. Kenapa dikatakan sempit, Ustaz? Sebenarnya bukan kuburannya yang sempit, ukurannya jasadnya bertambah panjang. Kalau kuburnya tetap 1x2 itu, nggak nambah, nggak berkurang. Jasadnya dipanjangkan Allah karena saking pelitnya dalam duniamu. Korun, orang dulu korun sudah dibuktikan Allah terpendam. Maka begitu banyaknya kita banyak dosa, Allah ngasih alat sholat ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuniku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Satu aja dulu, minggu depan kita lanjutkan yang kedua. Satu aja udah panjang tadi, nggak jikir-jikir, udah pada ngantuk. Aku pun udah ngantuk, pulang ini mau tidur lah Pak. Tapi zuhur nanti dijemput orang lagi, pakam sampai sore. Ya itu Bu, saya itu tadi, lebih bagus mati dalam nolong orang daripada aku tidur di rumah. Tidur di rumah nggak kerja apa-apa Bu, mati sia-sia nggak? Lebih bagus aku mati ketika aku nguruqyah orang. Aku juga mati syahid surga, walaupun amplopnya nggak ada, isinya yang ada. Ya kan, isi amplopnya itu karena itu memang kerjaanku, gimana memang kerjaan awak. Mata pencarian kita kan ngobatin orang, bukan ceramah ini, dakwah ini mau kasih syukur, enggak, udah. Ibu yang bilang itu terlalu. Kita zikir ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita.